Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, guru-guru kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sangat sayang sama kita semua. Allah berikan kita umur, kita bisa hadir di subuh yang mulia ini. Kita sudah berzikir. Mudah-mudahan zikir-zikir yang kita lantunkan, solat yang baru saja kita lakukan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan menjadi umur yang penuh dengan barokah. Umur yang barokah itu panjang umurnya, banyak amal solehnya. Dan kita juga berdoa, Ustadz kita, Ustadz Jul Arafah sudah berdoa dan kita aminkan, mudah-mudahan juga diaminkan oleh para malaikat. Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Setiap tahun sebelum kiamat Ramadan itu hadir. Yang jadi masalah, apakah kita hadir bersama Ramadan? Yang jadi masalah, ketika Ramadan hadir, apakah kita bisa menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hari lagi. Hari Kamis insyaallah kita sudah berpuasa. Rabu malam Kamis kita sudah melakukan sholat tarawih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, umur kita semua. Diizinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan yang lebih penting lagi, tidak diharamkan pahala Ramadan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tengku-tengku, abu-abu, pengurus masjid yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah singkat pada subuh ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh ustadz kita tadi. Rasulullah pernah bersabda, "Bu'dun man adraka Ramadan falam yughfaru lahu." Celakalah orang yang bertemu dan berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi Allah tidak mengampunkan dosa-dosanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 penyebab kenapa dosa orang itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, boleh jadi kita berpuasa tapi tidak sesuai dengan SOP yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memang puasa Ramadan itu sesuatu yang sudah biasa dalam kehidupan kita. Kalau umur kita hari ini 50 tahun, kita bilanglah akil balik kita di umur 10 tahun, berarti sudah 40 tahun kita berpuasa. Sudah menjadi rutinitas. Pertanyaannya, apakah kualitas puasa kita itu berubah dari tahun ke tahun ataupun tidak? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan lagi ketika kita berpuasa masih nanya sikat gigi di waktu subuh setelah fajar, setelah kita berniat, sah ataupun tidak. Sepatutnya itu sudah selesai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kajian-kajian tentang kaifiyatu puasa, bagaimana berpuasa itu sepatutnya kita update, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Yang kedua ini yang ingin saya tekankan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kalau dosa kita dengan Allah, Allah itu Maha Penyayang. Allah itu punya rahmat yang begitu agung yang diberikan kepada kita semua selama kita mau untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kita lantunkan itu akan mendatangkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan bulan Ramadan, bulan taubat, Allah offer pertobatan. Mudah sekali taubat itu diterima di dalam bulan suci Ramadan. Tapi Rasulullah katakan ada orang yang berpuasa tapi dihijab, tidak dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Ini yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa dia? Ketika kita berpuasa masih punya pendapatan, punya harta, kita berbuka dengan harta yang kita dapatkan secara tidak halal. Apa landasannya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengingatkan kita semua, dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah perlu kita ulang kaji sebenarnya. Karena bisa jadi dalam rekening kita ada pendapatan, ada keuntungan, ada gaji yang nggak bisa diakui sebagai pendapatan halal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu bercampur dalam ibadah kita, ini akan menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup pertaubatannya dengan istighfar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Khitabnya sama. Allah panggil di sini orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau makan harta di antara kamu secara batil. Khitab puasa juga yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama, orang yang beriman. Lalu di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Khitabnya untuk semua manusia, muslim dan non-muslim. Wahai manusia, carilah harta, makanlah harta, minumlah, gunakan untuk kepentingan kita sehari-hari, tapi dua syarat, halal lagi baik. 4 ayat berikutnya 169 kemudian 173 diubah panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Halalnya dibuang. Para mufassir mengatakan kenapa halal itu dibuang? Kenapa tinggal baik saja? Kenapa tidak ada lagi halal? Kalau untuk manusia halal perlu, wajib, lagi baik. Tapi ketika Allah memanggil orang beriman, halalnya dibuang. Karena halal itu ada dalam konstruksi keimanan. Artinya apa? Kalau hari ini kita masih mengambil uang secara tidak halal, apakah itu pungli, apakah itu korupsi, ataupun curang dalam takaran dan timbangan, ada di antara jamaah jual tapi tipu-tipu, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang ini tidak beriman kepada Allah. Sederhana, saya menipu Bapak karena Bapak tidak tahu. Pertanyaannya, iman Anda tahu nggak bahwa Allah melihat apa yang Anda lakukan? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapatan yang kita dapatkan ataupun keuntungan yang kita dapatkan yang itu tidak datang dari sumber yang halal, ini akan mempengaruhi kepada pertaubatan kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nomor hadis 10 dalam kitab Arba'in Imam Nawawi. Nanti bisa dicek kembali dalam tafsirnya, syarah hadis, bukan tafsir, syarah hadis kitab Al-Wafi. Hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak ingin menjelaskan hal yang panjang dari hadis ini. Dalam syarah hadis Al-Wafi, kitab Al-Wafi, seorang sahabat Muaz datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku, yaitu ketika aku beristighfar, ketika aku bermunajat, semoga Allah menerima semua istighfar dan munajatku." Apa kata Rasulullah? "Wahai Muaz, apabila engkau ingin istighfar dan munajatmu diterima di sisi Allah, maka perbaiki cara makanmu. Apabila ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perutmu, ibadahmu tidak diterima selama 40 hari. Puasa berapa hari Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? 30 hari. Andaikan besok megang, kita beli daging dari sumber yang haram, lalu kita makan, bawa pulang kepada istri dan anak kita, maka ibadah kita selama 40 hari tidak akan diterima. Kewajiban puasa gugur? Gugur. Pahala dapat? Enggak. Ini dia hadisnya. Bu'dun man adraka Ramadan falam yukfaru lahu. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan yang singkat ini saya ingin membagi bagaimana Islam, Rasulullah mengajarkan kita pertobatan dari pendapatan yang kita dapat secara tidak halal. Saya tidak ingin mengatakan bahwa pendapatan kita haram, minimum syubhat, Pak. Ini tidak jelas halal haramnya, duduk dia di syubhat. Satu hari, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya panjang, saya singkat saja. Anna rajulan min ansar akhbarahu. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansar menceritakan, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Rasulullah datang ke masjid untuk salat jenazah. Lalu kemudian falamma raja'na laqina da'i imra'atin min Quraisy. Ketika mereka pulang, ada seorang wanita dari Quraisy itu ngundang Rasulullah untuk makan. Ibarat kita hadir di sebuah majelis salat jenazah, habis salat jenazah, selesai salat, ada jamaah, Ustaz Jul dengan para jamaah semua, kita ngopi bareng. Nah, gitulah kira-kira. Ngopi. Rasulullah kemudian datang ke rumah perempuan ini, lalu dihidangkanlah, dan hidangannya begitu lezat, daging kambing dengan kawan-kawannya. Maka ketika Rasulullah mengambil daging kambing tersebut, para sahabat juga bergerak. Ini adab dalam makan. Jadi para sahabat tidak pernah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sudah mulai memegang makanan, mereka pegang. Rasulullah makan, baru mereka makan. Kalau kita kadang-kadang enggak. Ini jatah dengkubah ke dengkunai dapat juhuyui le. Ketika para sahabat melihat Rasulullah memasukkan daging kambing di bibirnya, sudah mulai mencicipi, berhenti Rasulullah. Para sahabat juga berhenti. Apa kata Rasulullah? Aku mencium bahwa daging kambing ini didapat secara tidak benar. Bahwa engkau memotong daging kambing ini belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Bayangkan, Rasulullah alarmnya malaikat. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wanita ini memberikan alibi jawaban, ya Rasulullah, aku sebenarnya sudah punya uang, aku ingin membeli, tapi enggak ada orang yang mau menjual padaku. Lalu ada kambing saudaraku, ku potong dulu nanti ku bayar. Potong dulu nanti ku bayar. Kan belum tentu diizinkan. Maka kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini haram bagi kami, halal bagi para tawanan perang. Lalu kemudian makanan ini diambil oleh Rasulullah dengan para sahabat, diberikan untuk para tawanan perang. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan kisahnya Abdullah bin Mas'ud. An Abi Wa'il, dari Abi Wa'il. Ishtara
Abdullahi jariyatan bi 700 dirham. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini beli seorang budak dengan harga 700 dirham. Faghaba sahibuha. Jadi ketika dia ingin membayar budak ini, pemilik budak itu hilang, gaib dia, tidak tahu lagi ke mana. Fa ansyadahu haulan aw qala sanah. Maka harga budak ini disimpan oleh Abdullah bin Mas'ud selama 1 tahun. Dicari siapa pemilik budak ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ketemu. Maka setelah 1 tahun kemudian, summa kharaja ilal masjid fajala yatasaddaq wa yaqul Allahumma falahu fa in aba fa alayya. Maka Abdullah bin Mas'ud keluar rumah, pergi ke masjid. 700 dirham ini disedekahkan ke masjid. Niatnya adalah untuk pemilik budak, bukan untuk saya. Kenapa? Ini harga budak. Berarti uang ini milik si pemilik budak, karena bukan uang saya. Maka aku sedekahkan untuk si pemilik budak, pahalanya untuk dia. Tapi dia buat syarat. Fa in aba fa alayya. Apabila satu hari nanti si pemilik budak ini pulang, lalu dia minta, dia tagih, dia tunggu. Hai, yang 700 dirham baronya, hanane jok lam kelung, ni me kena. Maka dia memberikan 2 opsi. Dia akan mengatakan, sudah ku sedekahkan dan niat pahala untukmu. Apabila engkau tidak mau, maka sedekah tadi ku niatkan untukku, lalu ku ambil uang 700 dirham, aku berikan kepadamu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, nanti sekali kita ambil kesimpulan. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun, walamma nazala qaulu ta'ala alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Rum. Rum itu dikalahkan, tapi nanti dalam beberapa waktu ke depan Rum itu akan kembali menang. Ketika ini didengar oleh kafir Quraisy, ipakem dia ejek, mana mungkin Rum sudah kalah, enggak mungkin lagi mereka bangkit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar pasang taruhan. Inilah taruhan satu-satunya yang dilakukan pada masa Rasulullah yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar itu ikut lotre juga. Gitulah kira-kira. Tapi atas izin Rasulullah untuk membuktikan kebenaran ayat suci Al-Qur'an. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun kemudian ternyata Rum menang kembali. Bergembiralah kaum muslimin, datanglah Abu Bakar ke pusat taruhan lalu mengatakan, aku menang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, taruhan itu diberikan kepada Abu Bakar, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, haza suhtun fatasaddaq. Ini haram, maka sedekahkanlah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pendapatan yang tidak bisa kita akui sebagai pendapatan halal, yang datang dari sumber yang tidak bisa kita pastikan halal, apakah itu korupsi? Kalau korupsi bukan nggak bisa dipastikan, itu sudah bisa dipastikan. Kadang-kadang ada orang mengambil uang negara seperti ini, nanti dia money launderingnya, dia pergi umroh dengan banyak istighfar di sana, insya Allah diampunkan dosanya. Lepas itu kalau ada masjid butuh bantuan, dia kasih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bank syariah, sedikit Pak ya, di bank syariah itu terjadi akad yang tidak sesuai dengan syariah. Contohnya akad murabahah, jual beli barang, tapi barangnya tidak ada. Bapak tahu, orang bank memang tahu juga, tapi sepakat untuk tidak menyempurnakan akad. Itu hukumnya haram. Keuntungan yang Bapak berikan kepada bank syariah itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan halal. Maka dicatat, cuma ada catatannya, pendapatan non halal, agak ringan sedikit. Enggak dibilang pendapatan haram. Kalau dibilang pendapatan haram, ngeri tak kok bank syariah na rekening haram. Jadi rekening non halal namanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau terjadi dalam kehidupan kita, ada amplop yang kita dapatkan, tidak tahu dari sumber yang mana, hati-hati Pak. Kalau ada dari pihak aparat pungli di jalan, hati-hati.
ini akan menghambat, dan yang paling sedih kita puasa pahala kita tidak diterima. Maka Imam Al-Ghazali, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Qala Al-Ghazali, ini yang harus kita lakukan. Tadi kita sudah beristighfar, minta ampun, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan. Saya cukup bahagia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mohon doanya juga setelah musibah kemarin, 3 bulan saya tidak bisa bergerak, 1 bulan menggunakan kursi roda karena kecelakaan. Alhamdulillah hari ini bisa hadir lagi di tengah-tengah jamaah, dan memang memasang target. Sebelum Ramadan saya harus bisa sholat, berdiri kembali dan mensujudkan wajah saya ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semakin menguat pinggang karena retak di pinggang sangat besar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Imam Al-Ghazali? Idza kana ma'ahu malun haram wa arada taubata wal bara'ah minhu fa in kana lahu malikun muayyanun wajaba sarfu ilaihi au ila wakilihi. Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila kita punya pendapatan yang haram, non halal, lalu kemudian kita ingin bertobat, jangan pernah membawa harta masuk dalam bulan suci Ramadan dan itu harta haram. Jangan ada rencana, tadi Ustadz kita menghimbau kita memberikan harta sedekah terbaik di bulan suci Ramadan. Jangan berencana kita sedekahkan dengan harta haram. Sepatutnya harta halal. Tapi kalau ada harta haram sekarang, kita tobat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fa in kana lu malikun muayyanun wajaba sarfu ilaihi. Apabila pemiliknya itu masih ada, wajib kita bayar. Wajib kita kembalikan kepada dia. Dulu mungkin kita sebelum kenal dengan ustadz-ustadz kita, belum hadir dalam subuh Arafah, masih ada perbuatan kita mengambil barang orang, nyuri. Sekarang kita sadar itu haram, kita mau jumpa dengan Ramadan, ingin taubat, maka ambil barang itu, kembalikan kepada pemiliknya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Bapak ada hutang, Pak, yang belum selesai. Ada duit, tidak mau bayar, bahaya, Pak. Matlul ghani yudulmun. Orang punya uang tapi tidak mau bayar hutang, itu zalim. Bagaimana kita berpuasa, kita ingin dapatkan ampunan Allah, kita sedang membuat kezaliman. Ada uang orang yang kita bayar, nauzubillah, kalau itu uang anak yatim yang kita ambil lalu kita tidak berikan, kira-kira puasa kita diterima? Enggak. Kita sedang bertobat kepada Allah, saat yang bersamaan kita buat kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir tidak melakukan hal tersebut. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila tidak ada pemiliknya, berikan ke wakilnya. Apabila kemudian dia sudah meninggal dunia, wajib dahhu ila warisi, wajib kita berikan kepada ahli warisnya. Apabila ahli warisnya tidak ada, pemiliknya juga tidak ada, atau kita sudah tidak tahu lagi. Dulu waktu SMA kita sekolah, makan bakwan 5 bayar 2. Pergi ke kantin, makan bakso, miso, ya kan? Tambah kuah terus dari pagi sampai sore, tambah kuah, isinya tetap. Atau minum kopi. 1 gelas kopi pancung, nanti tambah air putih, pokoknya nggak pindah-pindah dari situ, ya kan? Nggak tahu lagi kita ini mau kembalikan uangnya ke siapa. Maka jemaah ini dimuliakan oleh Allah, apa kata Imam Al-Ghazali? Wa in kana limalikin la ya'rifuhu wa ya'isa min ma'rifatihi fayambaghi ay yasrifahu fi masalil muslimin. Maka boleh harta itu digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Itu bahagian dari pertobatan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dengan Ramadan. Di samping kita memperbanyak zikir, minta supaya Allah panjangkan umur kita, berikan kesehatan kepada kita, siapkan harta terbaik kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cek balik, Pak. Ada enggak zakat yang belum kita bayar? Ada enggak harta orang yang masih ninggah di harta kita? Ada enggak hutang yang belum kita lunasi? Ada enggak kezaliman kita dengan menipu orang? Maka sebelum Ramadan masih ada 3 hari ini kita bersihkan, sehingga ketika ketemu dengan Ramadan, urusan dengan manusia selesai. Tinggal kita ketuk pintu langit supaya Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Nanti ketika kita takbir pada hari raya Idul Fitri, kita takbir kemenangan yang hakiki. Allah ridhoi kita dan manusia pun ridho sama kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita, sepanjang kita berpuasa, sepanjang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah mencatat kita meninggal dunia, mudah-mudahan dengan rangkaian amal soleh, dengan rangkaian doa yang selalu kita panjatkan, kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sunnahnya juga apabila memasuki bulan suci Ramadan, saling mengucapkan selamat, memberikan kebahagiaan, memberikan motivasi, dan saling memaafkan, sehingga urusan kita dengan dunia selesai. Tapi kalau hutang piutang nggak bisa minta maaf, kalau tidak diizinkan tetap harus bayar. Jadi saling kita memaafkan, saling kita bermusafahah, berjabat tangan, kita minta untuk saling menggugurkan dosa. Masuk bulan suci Ramadan, itu adalah bulan di mana kita menikmati indahnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridhai kita, ridhai para guru-guru kita, ridhai para ulama kita, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam golongan orang-orang yang soleh. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.